Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk akhir pekan ya. Semoga minggu kemarin kegiatan kalian menyenangkan dan kalian akan bersemangat lagi untuk minggu yang akan datang. Apalagi ini mau tahun baru ya. Saya coba akan mengajak kalian untuk berdiskusi atau kita akan berbincang-bincang atau lebih tepatnya saya ngomong sendiri sih sebenarnya. Ini saya akan seperti biasa menjawab pertanyaan kalian yang masuk ke saya. Mungkin pertanyaan dari teman-teman yang lain hampir sama dengan kalian, jadi silahkan disimak. Siapa tahu nanti ada yang bermanfaat buat kalian. Oke? Saya bahas mulai dari yang awal ya. Ini saya naik lagi ke atas. Pertanyaan pertama, misalkan contoh kasus perusahaan dagang hanya menyediakan data neraca saldo awalnya saja, tetapi tidak ada data saldo piutang dagang dan data saldo utang dagang. Apakah masih bisa dibuat buku besar pembantunya? Nah, kalau saya jawab sih tidak bisa. Karena buku besar pembantu itu menjelaskan secara rinci kepada siapa utang dan piutang perusahaan tersebut. Jadi kalau tidak ada rinciannya, ini utang segini kepada siapa, utang segini kepada siapa, piutang sebesar ini kepada siapa, ya berarti nggak bisa dibuat pembantunya. Hanya buku besar utang dan buku besar piutangnya. Tidak ada pembantunya. Tidak bisa karena tidak ada datanya. Gitu ya. Kalau misalnya ada yang tidak sependapat dengan saya, silahkan kalian tulis di kolom komentar, nggak apa-apa. Assalamualaikum Bu, kalau misalnya mau bikin laporan perubahan modal tapi nggak pakai persamaan dasar akuntansi, apakah boleh pakai neraca saldo? Bisa. Bisa. Karena laporan perubahan modal yang dibutuhkan hanya laba atau rugi perusahaan serta prive. Nah itu. Untuk mencari laba rugi kan di neraca saldo bisa kan, pendapatan dikurangi beban. Kemudian prive juga di neraca saldo juga ada. Seperti itu ya. Kemudian Mbak, jenis aktivitas tersebut bisa langsung ditentukan oleh akun COANG? Tidak. Oh, aktivitas ini laporan arus kas ya. Bisa. Jadi harus tahu karakteristik akun ya. Nah, itu maksud saya. Harus tahu karakteristik masing-masing akun ya. Maksud saya seperti ini. Kalau misalnya itu peralatan, nah mengeluarkan uang untuk peralatan berarti dia pasti masuk ke investasi. Peralatan itu kan investasi. Nah, kemudian kalau mengeluarkan uang untuk pengambilan uang. Nah, pemilik ngambil uang, maka perusahaan kan mengeluarkan uang. Berarti itu masuk ke pendanaan. Jadi prive itu masuk ke pendanaan. Jadi lihat karakteristik masing-masing akun. Lanjut. Assalamualaikum, Bu. Maaf sebelumnya Putri izin bertanya. Ya Putri, untuk kolom neraca saldo, akumulasi penyusutan, beban penyusutan, apakah ikut dijumlahkan bersamaan dengan kas sampai beban iklan misalnya? Atau dijumlahkan kas sampai beban terlebih dahulu? Nah, ada pertanyaan lagi bawahnya. Jika setelah kas sampai beban di kolom neraca saldo itu tidak balance, tanpa akumulasi penyusutan dan beban penyusutan itu bagaimana Bu? Mohon dibantu dan terima kasih Bu. Nah, ini masih neraca saldo ya, belum neraca saldo disesuaikan ya. Harus balance ya Putri, harus balance. Dan ini harus sesuai dengan neraca saldo. Neraca saldo ini kan hanya memindahkan ya, hanya memindahkan dari neraca saldo setelah buku besar. Nah, saya beritahu linknya deh. Ada kok saya linknya. Nah, ini linknya ya. Saya taruh di sini. Coba cek link ini.
Coba cek link berikut. Kemudian kalau terjadi penyusutan gimana Bu? Seperti terjadi penyusutan sebesar 2% per bulan pada peralatan. Maka dibuat dibuat jurnal penyesuaian ya, penyesuaian atas penyusutan peralatan. Dengan cara debitnya adalah beban penyusutan peralatan di posisi debit. Kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Sebesar 2% dari nilai peralatan. Ini udah ya. Bu mau tanya yang utang gaji. Untuk utang gaji di kertas kerja neraca saldo setelah penyesuaian dimasukkan kemana Bu? Kalau bebannya kan dimasukkan di beban gaji. Nah yang utang gaji itu dimasukkan kemana? Terima kasih, mohon dijawab. Nah, buat akun sendiri. Buat akun sendiri dengan nama akun utang gaji. Itu lebih aman daripada dimasukkan ke utang dagang atau utang usaha. Nah, lebih amannya buat akun sendiri atas nama akun utang gaji. Kak, kalau ada biaya transfer dan biaya admin bank, nama akunnya apa ya Kak? Sebenarnya nama-nama kayak gini kalau tidak ada perintahnya, kalian bisa kalian sesuaikan dengan keadaan kalian sendiri. Bisa dengan nama beban transfer dan beban administrasi bank. Nah, ini disesuaikan sebenarnya ya. Nggak harus pakem kok nama beban itu. Bu, saya mau bertanya, apakah bisa koperasi sekolah membuat websitenya sendiri? Jika bisa, bagaimana cara mengembangkannya? Apa manfaat untuk siswa, serta bagaimana siswa dapat menggunakan website tersebut untuk apa? Mohon dijawab, terima kasih. Website untuk koperasi, bisa. Kemudian, apa isinya? Ya, isinya tentang apa saja yang website tersebut berisi tentang informasi usaha yang dijalankan oleh koperasi. Misalnya, koperasi tidak hanya menjalankan usaha jual beli barang, tapi juga simpan pinjam. Nah, itu diinformasikan di website. Jadi, koperasi sekolah ini juga ada simpan pinjam loh. Kalian sebagai siswa bisa menyimpan gitu untuk uang rekreasi. Nah, misalnya seperti itu, usaha seperti itu bisa. Usaha apa aja yang dijalankan. Terus kemudian bisa juga menampilkan apa saja yang dijual di koperasi. Intinya itu sih. Gunanya untuk siswa apa? Gunanya ya jelas. Gunanya untuk mempermudah para anggota koperasi. Kalau di sini koperasi sekolah ya, berarti siswa yang dimaksud. Atau siswa mempermudah para anggota koperasi atau siswa dalam memperoleh informasi. Nah, memperoleh informasi tentang koperasi. Misalnya, bagaimana nih caranya untuk menjadi anggota koperasi sekolah, atau Kak ini kan saya mau udah selesai tamat. Bisa tanya nih ke pengurus koperasi, Bu, ini kalau udah tamat apa aja nih hak yang bisa saya peroleh? Nah, kan saya mau keluar dari anggota koperasi. Nah, hal-hal seperti itu bisa ditampilkan hak dan kewajiban para anggota di website koperasi. Kemudian, Bu, tolong bantu jawab dong kalau misalnya jurnal piutang di 20 Desember
terus lupa dicatat dan baru ingat di tanggal 5 Januari jurnalnya apa ya. Nah, karena belum dicatat, berarti caranya ya dicatat aja. Itu piutang apa? Piutang atas apa? Jadi cara membuat koreksinya ya dicatat aja. Karena sebelumnya belum ada transaksi kan? Belum ada transaksi, belum dicatat sama sekali kan? Nah, berarti dicatat aja. Dicatat aja sesuai dengan kegiatannya. Kalau misalnya itu mau menjelaskan pendapatan di bulan lalu ya, kreditnya ditulis aja nggak apa-apa pendapatan di bulan lalu. Karena ini belum dicatat ya kasusnya ini. Jadi ini kasusnya bukan koreksi loh ya. Kalau koreksi beda lagi jurnalnya ya. Kemudian kalau di data penyesuaian perlengkapan yang dipakai 2.600.000 sedangkan di neraca saldo perlengkapannya 1 juta. Apakah hasilnya negatif di jurnal penyesuaian, Bu? Nggak bisa, nggak mungkin ya. Nggak mungkin perlengkapan itu negatif. Jadi ada dua kemungkinan. Kesalahan, ada dua kemungkinan kesalahan. Yang pertama, mungkin kamu salah hitung. Kamu salah hitung penyesuaiannya. Penyesuaian perlengkapannya. Kemungkinan yang kedua, itu salah soal. Nah, mungkin ini yang berkali-kali akan saya bahas nanti. Karena memang sering banyak pertanyaan yang masuk ke saya, Kak ini kas saya kok negatif ini bagaimana? Nah itu jelas amat sangat tidak mungkin. Kas itu saldonya tidak mungkin ada di posisi kredit. Perlengkapan juga saldonya itu tidak mungkin ada di posisi kredit. Nanti deh saya buatkan videonya sendiri bagaimana penalarannya ya. Ibu, saya ingin bertanya bagaimana mencari harga pokok penjualan dalam perusahaan manufaktur jika tidak ada akun pembeliannya. Untuk mencari HPP pada perusahaan manufaktur itu diperoleh dari persediaan barang awal ditambah harga pokok produksi dikurangi persediaan barang akhir ya. Terima kasih untuk materinya. Materi part 2 ditunggu ya Bu. Oh udah upload materi part 2 ya. Tapi linknya belum saya tambahkan di deskripsi. Nanti habis ini saya akan tambahkan di deskripsi link part 2 juga link blank formnya, form kosongnya. Saya tulis aja deh sudah upload. Makasih Bu, terima kasih kembali. Oh ini sama, terima kasih Bu, terima kasih kembali. Sales journal. Sales journal itu berarti jurnal penjualan ya? Ada. Berikut linknya. Nah ini ya. Bu, untuk jurnal penyesuaian yang persediaan barang dagang mengapa tidak ditambah di yang neraca saldo? Oh, boleh. Intinya kan di posisi yang sama untuk kertas kerja ya. Ini kita bahas kertas kerja ya. Silakan ditambahkan untuk posisi yang sama. Debit dengan debit gitu kan. Tapi setelah itu tetap harus dikurangi ya. Dengan posisi yang kredit. Nah, nanti hasilnya kan sama. Hasilnya tetap
yang muncul itu yang ada di posisi debit yang ada di jurnal penyesuaian, karena debit yang ada di neraca saldo dengan kredit yang ada di jurnal penyesuaian itu jumlahnya sama, sehingga kan hasilnya 0. Sehingga nanti yang muncul di neraca saldo penyesuaian itu adalah hasil angkanya sama dengan yang ada di posisi debit yang ada di jurnal penyesuaian. Kalau mau dijumlahkan dulu, debit dengan debit dijumlahkan kemudian dikurangkan dengan kredit, monggo, nggak masalah. Tapi hasilnya sama kok. Assalamualaikum, mau tanya kalau ada utang yang bersaldo akhir debit di buku besar, itu pencatatannya di neraca saldo bagaimana ya Bu? Nah, ini sama sih dengan tadi. Nggak mungkin. Nggak mungkin saldo utang itu ada di posisi debit. Tidak mungkin. Tidak mungkin saldo utang ada di posisi debit. Mungkin kamu ada salah hitung atau salah soal. Sekali lagi ya Bapak Ibu guru ataupun Bapak Ibu dosen yang membuat tugas untuk siswa-siswinya, tolong deh dicek dulu. Tolong deh Bapak Ibu juga buat dulu jawabannya. Jadi jangan hanya asal nyomot soal, buat soal, kemudian di-share kepada siswanya tanpa membuat panduan jawabannya. Nah, itu nanti akan memunculkan ambiguitas seperti ini. Saldo-saldo normal itu tidak ada di posisi normal, sedangkan itu adalah hal yang tidak mungkin. Nanti, insya Allah awal tahun depan ya, Januari, karena ini udah ada video yang berurutan yang akan muncul tentang firma. Jadi untuk video ini akan saya bahas nanti deh mulai Januari tahun depan. Doakan saya sehat selalu ya. Terima kasih Bu Dewi, sehat selalu. Baru aja ya, ini ya namanya bejo. Baru aja minta didoakan sehat. Ada yang berdoa sehat untuk saya. Terima kasih juga. Matur nuwun bagi seluruh teman-teman yang mau mendoakan saya untuk sehat selalu, karena itu yang paling penting bagi saya. Sehat itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Ingin bertanya, apakah untuk akun cadangan kerugian piutang dimasukkan ke dalam neraca, dan jika dimasukkan ke dalam neraca, maka akan masuk ke dalam aktiva lancar atau aktiva tetap. Karena dia itu bagian dari piutang, piutang itu adalah aktiva lancar. Nah, masukkan ke aktiva lancar. Tapi kalau beban kerugian piutang nanti masuk ke beban ya, beda lagi ya. Ini saya hanya membahas cadangan kerugian piutang. Jadi cadangan kerugian piutang itu dia sifatnya sama kayak akumulasi gitu loh, akumulasi penyusutan. Nah, jadi dia aktiva tapi mengurangi. Dari awal yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu. Terima kasih Ibu. Sama-sama ya. Kok ngopi ini? Semoga bermanfaat. Mbak, kalau ada piutang, apakah masuk di perubahan modal? Tidak. Karena piutang itu bukan komponen dalam mencari perubahan modal. Saya ingin bertanya Bu, kalau misalnya buku besar sebelumnya diisi dengan neraca saldo. Nah, neraca saldo awal ya, dan jurnal penyesuaian. Nanti jurnal khususnya bakal dijumlahkankah di buku besar bersamaan dengan jurnal penyesuaiannya, atau cuma neraca saldonya aja dengan jurnal khusus yang dijumlahkan? Nah, saya sudah buat itu ya. Silahkan simak video berikut. Nah, video ini tuh tentang siklus akuntansi perusahaan dagang secara lengkap, bagaimana cara menambah atau mengurangi buku besar, kemudian bagaimana cara memindahkan neraca saldo ataupun jurnal khusus ke dalam buku besar. Nah, sudah komplit di sini. Silakan disimak ya. Request laporan keuangan untuk lembaga pelatihan kerja dengan bayar di muka. Lembaga pelatihan kerja itu kan perusahaan jasa ya. Ini kan perusahaan jasa ya.
atau lembaga jasa kan. Jadi cara membuat laporan keuangannya bisa dilihat video saya tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Nah, nanti kalau pendapatannya ada banyak sekali, misalnya dari pelatihan menjahit, kemudian pendapatan pelatihan setir mobil, pendapatan pelatihan kursus, nah kursus lainnya misalnya rias dan sebagainya, bisa disendirikan ya. Jadi pendapatannya ada banyak gitu kan, nggak masalah. Terima kasih Mbak. Kok Mbak sih? Mbak ini mungkin. Terima kasih Mbak, penjelasannya simple sehingga cepat dimengerti. Sukses selalu. Oke, sukses selalu juga ya buat kamu. Kok ngopi ini sih? Mana tadi ya? Ini ya. Biar saya nggak ngetik terlalu banyak. Nah. Bu, saya izin bertanya, kan Prive ada di akun modal. Oke, betul. Sementara sebenarnya kalau Prive bertambah ada di debit dan sebaliknya. Oke, betul. Jadi apakah memang khusus perusahaan jasa Prive bagian dari modal sehingga jika bertambah berada di kredit? Tidak ya, Prive itu artinya pengambilan pribadi pemilik kan. Jadi dia bisa masuk ke perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Manufaktur juga bisa loh. Pemilik perusahaan kan boleh kan dengan seenaknya saja mengambil uang ataupun barang dagangan dari perusahaannya, kan nggak masalah kan, tanpa harus membayar. Nah itu namanya Prive kan, ataupun ngambil uang perusahaan nggak masalah kan. Nah kenapa dia posisinya ketika bertambah ada di debit, berkurang ada di kredit? Karena Prive itu sifatnya mengurangi modal. Prive itu sifatnya mengurangi modal, sehingga perlakuan akunnya berkebalikan dari modal. Kayak itu loh, kalau di harta itu ada akumulasi. Nah, akumulasi itu kan harta kan, tapi dia perlakuannya berbeda dengan harta yang lainnya. Nah, gitu ya. Next buat akuntansi pemerintahan, Bu. Saya sebenarnya nggak punya materinya, nggak punya soalnya tentang akuntansi pemerintahan. Mungkin bisa kamu kirim soalnya di email saya. Insya Allah kalau sempat saya balas ya. Terima kasih ya, mudah dipahami. Ya, semoga bermanfaat ya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga, saya sangat senang loh kalau kalian mau belajar secara mandiri. Tahun ini benar-benar apresiasi saya itu buat kalian yang mau belajar secara mandiri. Bu, kalau jurnal umum posting ke buku besar harus kasnya yang dihitung dulu ya, Bu? Enggak gitu sih konsepnya. Jadi sesuai, kenapa harus kas dulu? Karena kas itu kan paling liquid. Nah, kenapa kalau posting itu kas dulu? Atau biasanya dari jurnal umum transaksi pertama, nah itu lagi. Jadi kalau posting jurnal umum ke buku besar, itu harus secara urut ya, harus secara urut dari mulai transaksi yang awal dan seterusnya. Ya. Kenapa ini harus secara urut? Karena untuk menghindari kesalahan posisi saldo. Nah, jangankah semuanya dulu, jangan. Secara urut aja, secara urut kalian posting. Saya sudah punya banyak sekali video tentang buku besar, silahkan disimak. Bu, mau nanya kenapa dihitung tidak dari bulan Maret, kenapa dari September? Wah, ini menit keberapa ya? Kalau nanya kayak gini tolong disebutkan menit keberapa gitu ya.
Karena saya harus putar videonya kembali kan. Nah, lama kalau saya nonton juga dari awal. Jujur kalau saya posting video saya tuh kadang saya justru nggak nyimak. Kalau udah saya posting udah, karena saya ngeditnya atau nyimaknya ketika saya edit kan, tidak saya simak setelah saya posting. Terima kasih Bu, sangat bermanfaat videonya. Sehat selalu. Matur nuwun sangat. Semoga sehat selalu juga. Kalau tidak ada akun pendapatan jasa, bagaimana Bu? Hah? Kok nggak ada pendapatan? Berarti nggak ada pemasukan nih. Berarti perusahaannya nggak dapat pemasukan nih. Kalau memang nggak ada, berarti ya tidak perlu dilakukan. Berarti tidak perlu dilakukan jurnal penutup atas akun pendapatan. Ini kalau tidak ada akun pendapatan ya. Bermanfaat banget buat tugas akhir ekonomi. Semoga sukses ya tugasnya ya. Saya doakan dapat nilai terbaik deh buat kalian yang mau belajar secara mandiri. Bu, apakah pencatatan akuntansi dapat dilakukan dengan dua metode? Kalau dalam dunia nyata ya, ini dalam dunia nyata. Buat apa dicatat dengan dua metode? Nah, mending satu aja. Tapi kalau tugas, nah misalnya dosen ngasih tugas, ada soal. Kalian disuruh melakukan pencatatan dengan metode periodik dan metode perpetual itu boleh. Tapi kalau dalam dunia nyata, kalian punya perusahaan, nggak perlulah mencatat menggunakan metode periodik dan metode perpetual, satu aja, gitu aja ya. Kan terlalu ribet kan? Laporan keuangan kan gunanya untuk mempermudah kita kan dalam membaca keuangan perusahaan. Gitu ya. Jadi saran saya sesuai petunjuk aja. Kalau diminta hanya satu teknik ya satu aja. Tapi kalau memang kalian diminta dosen atau guru kalian dua teknik, periodik dan perpetual, ya monggo, nggak masalah. Mau download file Excel-nya di mana? Nah, kebetulan kalau materi yang ini tidak ada filenya ya. Kebetulan materi ini tidak ada filenya. Jadi saya tuh kadang kalau habis buat materi, filenya itu saya tumpuk untuk membuat materi berikutnya. Jadi nggak saya simpan. Nah, kebetulan di video saya yang deskripsi siklus akuntansi perusahaan dagang dan perusahaan jasa itu ada filenya. Kalian bisa ngunduh nanti di situ. Ibu maaf mau nanya ini pakai metode apa ya pengerjaannya? Ini pakai metode periodik. File Excel-nya di-download di mana ya? Maaf, belum ada. Silahkan dilihat siklus akuntansi perusahaan jasa dan dagang. Filenya saya unggah di sana. Bu, minta file Excel-nya download di mana? Lihat video siklus akuntansi jasa dan dagang ya. Makasih Bu, sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Alhamdulillah Bu Nur, barokallah. Alhamdulillah juga. Terima kasih penjelasannya mudah dimengerti. Matur nuwun sangat nggih buat teman-teman yang mau belajar secara mandiri. Semoga di akhir tahun ini kita semua mendapatkan hasil atas pembelajaran yang maksimal, kalian naik semester dengan nilai maksimal, dan sehingga kedepannya kalian akan lebih mudah mengambil mata kuliah atau mempelajari materi berikutnya. Terakhir ya, izin bertanya Bu, kalau transaksinya tunai dan kredit dalam satu transaksi, gimana cara pencatatannya di jurnal khusus?
Contoh, dibeli barang 7 juta, dibayar tunai 3 juta dengan diskon 1 juta. Dan selebihnya dibayar bulan depan. Gimana cara penyelesaiannya, Bu? Berarti tidak bisa masuk ke jurnal khusus. Jadi kalau ada transaksi seperti ini biasanya saya masukkan ke jurnal umum. Ada kok video khusus tentang, coba nanti kamu cari kegunaan jurnal umum dalam perusahaan dagang. Nah, itu akan lebih komplit di situ. Kegunaannya apa jurnal umum di perusahaan dagang? Kalau seperti ini dibeli barang 7 juta, dibayar tunai 3 juta dengan diskon 1 juta, berarti debitnya adalah ini ya. Barangnya ini apa maksudnya? Barang dagang. Bukan perlengkapan ya. Berarti debitnya adalah pembelian sebesar 7 juta, kemudian kas ini kredit 3 juta, kemudian dapat diskon ya, kemudian potongan berarti ya potongan pembelian 1 juta. Nah, sisanya berarti utang dagang di posisi kredit sebesar berapa ini? 31 berarti sebesar 3 juta. Nah, gitu ya. Saya tulis deh di sini deh. Pembelian debit 7 juta, kas kredit 3 juta, kemudian diskon berarti potongan pembelian. Kalau ada potongan pembelian tuh dia selalu mengikuti posisi kas ya. Kredit 1 juta, terus utang dagang kredit berapa tadi? 3 juta ya, 3 juta. Oke, terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Saya doakan semoga kalian semua semakin sukses dan lancar dalam pembelajarannya ataupun lancar pada karir kalian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua kalian yang sudah menyimak video saya dan bersedia membantu mengembangkan channel saya agar semakin bermanfaat untuk semuanya. Let's close our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.